幸好没让他给我洗床单。保护队，这什么武力？这总不能是凤凰吧？不行， Halo, kaum santuy budiman dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Everything's gonna be okay. Sepertinya banyak penggemar yang kecewa dengan alur cerita film Soul dan live action ini. Namun saya akan tetap melanjutkannya sampai episode tamat untuk para subscriber yang setia dengan channel ini. Sebelum nonton kita masuk ke intro dulu. And nonton santuy. Basic Studio. Rongrong terlihat menganggap remeh Akademi Shrek yang hanya sebuah desa kecil. Lalu dia menunjukkan surat dari ayahnya, Ning Fengzi, kepada kepala sekolah Flounder. Semua orang pun terkejut mengetahui Rongrong anak dari ketua sekte Cahaya Kibau yang merupakan salah satu sekte terkuat dari 7 keluarga besar. Awalnya kepala Flounder menolak Rongrong, tapi begitu Rongrong mengatakan ayahnya menyampaikan pesan jika dia mengizinkannya masuk, semua hutangnya pada sekte Cahaya Kibau dianggap lunas. Kepala Flounder pun langsung luluh dan bersikap baik kepada Rongrong. 那笔债数目很大的，学业也不小心点，小心点啊！ Untuk diketahui, Rongrong dan Oscar sama-sama memiliki martial soul tipe pendukung. Lalu kepala Flounder menyuruh mereka berdua untuk berlatih ketahanan fisik dengan berkeliling desa sebanyak 20 putaran. Tapi belum sampai 1 putaran, Rongrong malah pergi ke kota dan meninggalkan Oscar. Dan Oscar tetap melanjutkan lari 20 putaran itu. Malam harinya, kepala Flounder menyuruh semua murid untuk berkumpul. Ketika dia bertanya kepada Oscar, apakah kalian sudah selesai lari 20 putaran? Oscar berbohong dan menjawab Rongrong juga sudah menyelesaikannya. Lalu kepala Flounder yang mengetahui mereka berbohong, menyuruh mereka berdua untuk lari 20 putaran lagi. Tapi Rongrong malah melawan kepala sekolah dan menyombongkan kekuatannya. Kepala Flounder menjelaskan, kecuali Shou, semua murid di sini lebih hebat dari Rongrong. Lalu kepala Flounder menyuruh Rongrong untuk berhenti saja dari akademi kalau tidak mau mengikuti aturannya. Kepala Flounder pun menceramahi semua murid dan menyuruh mereka mundur saja dari akademi bagi yang tidak mau mengikuti aturan. Setelah itu Mubai, Tangsan, Honjun, dan Xiao pergi ke kota Shoutuo untuk mengikuti pertarungan roh pelindung. Sementara itu, Oscar pergi menghibur Rongrong untuk tidak terlalu memikirkan yang dikatakan kepala akademi. 你要是不给我看武魂，你就出去！ Di arena pertarungan, Honjun memenangkan banyak pertandingan, tapi semua uang hasil kemenangan itu tidak dia dapatkan karena harus membayar ganti rugi penonton dan wasit yang terluka karena api pioniknya. Sebelum pulang, Dai Mubai mengatakan untuk merahasiakan tentang arena pertarungan roh pelindung ini di akademi. Tapi begitu pagi pun tiba, kepala Flounder malah memarahi mereka semua, terutama Dai Mubai, karena ketahuan mengikuti pertarungan arena roh. Selagi berkelahi, mereka juga membakar arena jadi berantakan. Lalu kepala akademi melarang mereka untuk mengikuti pertarungan roh itu ke depannya. Namun guru Tase berpendapat berbeda. Bertarung langsung memang adalah latihan terbaik bagi Master Roh. Tapi ia juga memperingatkan mereka untuk lebih berhati-hati. Lalu guru Tase menyuruh Mubai untuk melatih Honjun mengendalikan roh pelindungnya. Mubai pun melatih Honjun dengan serius. 清醒了吧？我很清醒，我成功了。 Bahkan Tangsan juga ikut membantu. Dengan arahan guru Tase, Hongjun sedikit demi sedikit mampu mengendalikan kekuatan apinya. Hongjun pun terus mengikuti pertandingan roh dan akhirnya dia bisa mengendalikan kekuatan api phoenixnya. Mubai pun terlihat sangat senang. Lalu Hongjun, Tangsan, dan Dai Mubai berencana untuk mencari bule.
Bule ini adalah Master Roh yang mengincar cincin roh api bioniknya, dan dia adalah orang yang membuat ayah Hongjun meninggal. Mereka berencana menarik perhatian Bule dengan bertarung di arena pertarungan roh. Hongjun dan Mubai pun Baiwan di arena pertarungan roh itu. 来吧！ Tiba-tiba Bule muncul. Benar saja, bukannya tertarik pada Ma Hongjun, Bule malah berencana menculik Xiao. Saat pulang pada malam itu, Xiao dan Tang San dihadang oleh kelompok Bule. Xiao meminta izin Tang San untuk menghajar mereka. Mendengar nama Bule, Tang San langsung pergi ke markasnya dan menghajar mereka semua. Xiao dijebak oleh Bule sehingga dia terkena racun. Bule mengancam jika Tang San tidak segera mengobatinya, maka racun itu akan merenggut nyawa Xiao dalam waktu setengah bulan. Lalu Tang San memaksa Bule untuk memberikan penawarnya. Bule mengatakan bahwa dia tidak memiliki penawarnya. Obat penangkalnya hanya berada di pusat yang berada di desa kecil di luar hutan pertarungan bintang. Tang San pun meminta izin kepada guru Tase dan kepala sekolah untuk pergi ke desa itu dan mendapatkan obat penawar untuk racun yang menimpa Xiao. Kepala sekolah lalu membantunya dengan mengirim semua murid ke desa itu. Tapi dia tidak mengatakan kepada murid untuk mencari obat untuk Xiao. Dia malah mengatakan menyuruh mereka pergi ke desa itu untuk mencari cincin roh ketiga untuk Oscar. Tang San dan Xiao duluan pergi ke desa itu, dan mereka dihadang oleh kelompok yang ingin menjarah mereka. Tapi saat itu, datang seorang Master Roh yang mengaku dari pusat dan menanyakan apakah Bule yang menyuruh kalian ke sini. Orang itu membunuh kelompok preman itu dengan racunnya. Begitu melihat tangan Xiao, dia sadar Xiao keracunan. Tang San mengatakan kalau Bule bilang orang itu punya penawarnya. Dia bernama Ye Zukyu. Jika ingin tangan Xiao diobati, orang itu menyuruh Tang San melakukan sebuah misi, yaitu bertemu dengan Master Roh bernama Duyan di hutan dan memecahkan botol racun di depannya. Saat membahas hal ini dengan guru Tase, Tang San diminta untuk tidak gegabah. Jika racun itu membunuh Duyan, apakah Tang San mau membunuh orang demi menyelamatkan Xiao? Tang San pun memikirkan hal itu, namun dia rela melakukan apapun demi menyelamatkan Xiao. Esoknya di hutan, guru Tase merasakan kehadiran Su Yantao. Lalu dia memisahkan diri untuk mengutip apa yang dilakukannya di hutan itu. Saat mengikutinya, guru Tase melihat Su Yantao dibunuh oleh sosok bayangan. Lalu dia menyuruh roh pelindungnya untuk mengikuti makhluk itu. Guru Tase pun kaget, bahkan makhluk itu berbicara dengan penguasa hutan naga berkepala benteng. Di sisi lain, para murid pun berhasil menangkap monster roh yang cocok untuk cincin roh ketiga Oscar. Lalu Oscar mendapatkan kekuatan baru, yaitu membuat kiwi yang bisa membuat orang terbang. Di tengah jalan mereka dihadang oleh kera raksasa Titan. Lalu kera itu membawa Xiao. Karena tak mau membuat rekan-rekannya terluka, Tang San pun pergi menyelamatkan Xiao sendiri. Secara diam-diam, Tang San meminta kiwi yang bisa membuatnya terbang kepada Oscar. Begitu melihat Tang San yang pergi menyelamatkan Xiao sendiri, semua rekan-rekan Akademi Stek memilih untuk mengikuti Tang San meski nyawa mereka taruhannya.
Tang San tak sengaja menjatuhkan botol racun itu dan mengenai tangannya. Tang San juga dihadang oleh laba-laba berkepala manusia. Tang San pun membunuh laba-laba itu dengan palu ternyata. Dia berencana menyerap cincin roh laba-laba itu dan menjadikannya cincin roh ketiga. Lalu tiba-tiba Guru Tase datang dan menghentikan Tang San. Guru Tase menjelaskan usia laba-laba ini lebih dari 2000 tahun. Sementara batas cincin roh ketiga Tang San adalah 1700 tahun. Jika Tang San menyerapnya, maka ada kemungkinan Tang San akan mati. Tiba-tiba, Du Guyan dan pengawalnya datang dan menghentikan Tang San juga. Tang San dengan cepat menyerap cincin roh laba-laba itu, dan Tang San pun pingsan. Tang San diserap oleh kekuatan roh laba-laba berkepala manusia itu. Kesadarannya pun hilang. Du Guyan juga terlihat peduli kepada Tang San. Saat menyentuh tangan Tang San, asap hijau dari racun tadi berpindah ke tangan Du Guyan. Pengawal Du Guyan berencana membunuhnya, tapi mereka dihentikan oleh Guru Tase dan Kepala Flender. Tang San yang bermata hitam terus memanggil-manggil nama Xiao Wu. 我感觉三哥醒了，他在说话。小魔。 Di sisi lain, kera raksasa Titan itu ternyata teman Xiao Wu. Dia bernama Erming. Sumpah ya, melihat Erming seperti ini saya sedikit kecewa. Menjatuhkan derajat Soul Land animasi aja kan ya. Kayak film-film Indosiar, ya enggak? Tang San berhasil menemukan Xiao Wu, namun kesadarannya hilang dan tak mengenali siapapun. Melihat itu, Xiao Wu menyerap kekuatan roh yang berlebihan di diri Tang San itu, meski dia terkena serangan kaki laba-laba Tang San dan mereka pun pingsan. Tang San pun bangun dan membawa Xiao Wu ke desa untuk dirawat. Pengawal Du Guyan pun heran bagaimana bisa Tang San yang sudah diserap oleh kekuatan roh bisa selamat. Di desa itu, Tang San didatangi oleh Ye Zukyu. Dia berkata kalau Tang San sudah berhasil melakukan misi, karena racun itu sudah mengenai target. Seharusnya Tang San juga mati karena itu, dan menjelaskan bule sebenarnya mengirim Tang San ke dirinya agar mati terbunuh. Lalu ia memberikan obat penawar racun untuk Xiao Wu. Karena menganggap Tang San punya kekuatan, dia mengajak Tang San untuk bergabung dengan kelompoknya. Di sini Tang San mengetahui pemimpin kelompok mereka adalah Master Haotian Tang Hao. Mendengar nama ayahnya, Tang San pun langsung kaget. 昊天斗罗，唐昊，看来你听过他的名声，是昊天锤了。我们变异的事